Ngobrol apaan sih? Apa aja lah? San, Oke. Toser apa gosong lagi, San? Gua rasa sih kenapa gosong lagi ya karena mungkin ini rider udah pada comeback cuy ibaratnya. Lo Comeback gimana? lihat aja si Raiden udah mulai muncul. Si Naki bentar lagi udah jadi rider. Kayaknya sih emang ujung-ujungnya nih Zaya mau dibantai sama Metsubo Jinrai. Jadi kayak ibaratnya nih si Toser dibikin samsak dulu di awal gitu loh. Sampai kan nanti pas udah dibantainya sama Metsubo Jinrai. Gua rasa sih begitu. Atau bisa jadi juga karena mungkin ada debut form baru yang belum ada lik-likannya di katalog. Atau enggak kalau misalnya lo pernah lihat, lo tahu rumornya Kamen Rider Arc Zero kan? Yang Iya, tahu. warnanya metalik itu. Warna Nah hitam-hitam. itu yang, ya itu yang sampai sekarang belum ketahuan kan hostnya siapa? Maksud gue yang jadi orangnya itu siapa ya kan? Entah bisa jadi si Amatsu atau ya bisa jadi si arc-nya itu sendiri. Kalau misalkan emang itu yang jadi si arc-nya sendiri, jatuhnya jadi kayak Gold Drive. Lo tau kan Gold Drive itu kan nggak ada orangnya gitu maksud gue. Iya. Ada yang jadi, iya maksud gue gitu sih. Kemungkinan kalau nggak si Guy, ya si arc-nya sendiri. Soalnya kan nggak Makanya adil jadi ini ya. sekarang dibantai dulu. Kan nggak adil ya dia di Metsubo Jinrai paketannya lengkap. Terus di pihaknya Hmm, si Aruto paketannya lengkap. Dia di Zaya sendiri lengkap. bisa di hacking anjir. Terus tiap minggu gosong lagi. Ya, makanya kan ibaratnya gitu. Ini Udah rider udah gak punya temen coy. nggak punya teman gosong mulu lagi coy. Iya makanya orang yang udah setia kayak si Iwa aja akhirnya minggat juga kan. Iya. Ibaratnya gitu. Ini rider udah bener-bener gak ada temen, tapi ntar comeback-nya kece nih gue bilang. Kayak Sama ibaratnya emang jadi sama direktornya emang sengaja dibikin samsak dulu nih. Biar nanti ah, itu ada kayak kejutan tersendiri sih pas emang comeback-nya lagi kuat-kuatnya gitu. Soalnya gue kalau pernah lihat juga, kayaknya kalau misalnya nanti Arc Zero muncul nih, ah, kan gue udah lihat tuh scanan katalognya ada yang Arc Zero lawan Zero One tuh. hmm, Nah, itu sih kayaknya awal mula comeback-nya Zaya gitu, tapi nggak tahu juga sih ya. Gue nggak mau berteori sih. kalau bukan jadinya Arc Zero tapi jadi tetap samsak terus ngelawak gimana bro? Samsak terus ngelawak tuh, maksudnya kayak ini ya, kayak dulu zamannya si Rogue di build yang pertamanya nih villain kece banget, Bukan tapi begitu jadi temen bego gitu. Apa itu dan gimana? dan Kuroto. Oh, maksud lo kayak si Kuroto yang awalnya Ya, nih CEO, terus dihabisin tuh, ya kan? hmm, Berapa episode, terus begitu muncul lagi tuh yang dari kayak apa sih, tong-tong gitu tuh. Jadi iya bego, gitu kayak maksud lo? Mario Bros. Kayak gitu. Jadi Nggak konyol tahu gitu. sih gue. Nggak tahu sih gue. Ini rider-rider CEO nih polanya begini kali mungkin ya. Nggak ngerti juga deh. Soalnya yang bikin Exit sama yang bikin Zero One sama gue liatin. Ya bisa jadi sih. Kalau gue sih punya teori lain ya. Kan kemarin-kemarin kan Zero One monoton banget, bro. Jadi Iya, sempat sempat kan. tiap minggu muncul si Guy gosong, besoknya lagi muncul Heeh. si Guy gosong. Kalau gue rasa sih gara-gara pengaruh pandemi juga. Jadi penulisnya tuh pengen minta apa cash baru, cuman kayaknya nggak dikasih kali. Jadinya dia putar otak gimana? Ayo udahlah si ini gue gosongin aja dulu sementara. Bisa jadi sih. Soalnya ngelihat di sana juga kan ini aja syuting diberhentiin kan sampai sampai tanggal berapa nggak tahu. Yang jelas tiga tiga sampai minggu. pengumuman pandemi selesai. Tapi kan pandeminya juga masih kayak begini gitu loh. Sekarang aja untuk yang minggu ini nih nanti dia cuman nayangin kayak ibaratnya cuplikan-cuplikan dari episode 1 sampai berapa gitu. Nggak, nggak ada episode lanjutannya lagi gitu sementara. Padahal sih gila ya, lagi keren-kerennya loh. Raiden lagi habis dibangkitin gitu kan. Metsubo Jinrai udah lengkap. Tapi sayang banget harus berhenti di yang lagi seru-serunya gini. Ya. Ibaratnya gitu. Karena mereka udah punya tabungan, tapi kalau tabungannya dikeluarin juga,
sisa 2 minggu berikutnya itu nggak akan sempat syuting gitu. Karena mereka kan kemarin udah syuting nih. Jadi Benar. beberapa udah dihentiin dulu, biar 3 minggu tuh mereka punya spare waktu buat editing sama syuting lagi gitu. Tapi emang fuck Iya. up banget sih, baru kali ini loh kita ya ngadepin kayak gini sampai Tokusatsu pun ikut berhenti gitu. Gak ada Semua, men. hiburan Toko baru, satu. men. Parah. Iya. Parah kan? Yang gue baca juga waktu itu awalnya katanya kan emang ada stok 8 episode. 8 episode itu berarti 8 minggu kan. Katakanlah 8 minggu sama dengan 2 bulan ya nggak? Iya, Waktu itu pengumumannya itu bulan April. Bulan April diumumin kalau Zero One masih bakal punya stok 8 episode. Berarti prediksinya itu Juni. Ya kan? 2 bulan ke depannya dari April. Tapi nyatanya sekarang aja yang masih bulan Mei udah diberhentiin duluan gitu loh. Gue juga ya masuk akal sih pendapat lo tadi, kayak misalnya dia kasih spare waktu untuk nggak ngeluarin semua episodenya, tapi nanti di beberapa saat gitu dia lakuin kayak syuting, ya gue nggak ngerti gimana caranya, yang nantinya tuh bakalan dipublish di episode yang maksud gue di setelah episode yang 8 yang diomongin tadi gitu loh. ya jadi mereka bisa punya waktu buat eksekusi gitu, daripada semuanya dihabisin hiatus, bingung lagi gimana syutingnya kan, karena dipepet terus gitu. Bener. Tapi Gue juga rasa gitu. tetap aja bos, cuma nunda si Gai gosong lagi bos. Nggak tahu juga nih, makanya gue nungguin Arc Zero nih siapa gitu sebenarnya. Tapi yang mau nungguin sampai kapan gitu, ibaratnya kan lagi kayak begini. Iya. Bulan Mei, ini tanggal berapa sih? 14 ya, sorry. Udah masuk pertengahan kan berarti kan? Udah masuk pertengahan Mei. Nah, 2 episode lagi nih yang katanya bakal tayang, yang cuma cuplikan-cuplikan doang. Berarti ibaratnya diprediksi buat habisin bulan Mei doang kan? Iya. Juni ini kita nggak tahu, men, tayang apa enggak Zero One-nya gitu loh, maksud gue. Kalau lo lihat di World Meter ya, di Jepang udah mulai lumayan turun kasusnya. Jadi semestinya sih beberapa minggu lagi syuting jalan, seharusnya ya. Oke. Jadi lumayan lah, lo nggak ngelihat si Tauser gosong sampai 3 minggu ke depan, itu udah merupakan nikmat tersendiri ya kan. Ya iyalah, bosen ibaratnya kalau flow-nya tuh cuman berantem kalah lagi gitu kan, berantem kalah lagi, itu lo nggak mikir itu si jas yang dia pakai tuh udah rusak berapa kali anjir ya kan ibaratnya. Ya dia luka gosong, luka lecet itu sehari sembuh, seminggu sembuh, tapi giliran dipukul sama si Yuwa kagak sembuh. Kagak sembuh itu kan, gila kan. Bener-bener ya, the power of wanita cuy. Aduh gila, lu jangan main deh makanya sama cewek dah beneran. Nah tampol, gila nggak sembuh-sembuh. Bisa gini nggak? Kalau kan tadi gue bilang tadi karena pandemi jadi ceritanya monoton. Kalau emang penulisnya kayak gitu gimana? Emang penulisnya bodoh aja gitu? Maksudnya emang penulisnya tuh bikin mentok gitu. Imajinasi mentok, jadi per episode gitu-gitu aja terus gitu. Gue tahu. Kalau misalnya kayak gitu ya ampas. Tapi sih jujur ya, gue Zero One sih masih enjoy beneran deh. Dibandingin Zio tuh parah, men. Tahun lalu tuh gue sumpah gue ibaratnya nggak enjoy gitu loh sama series Rider, karena gue nonton Zio juga yang nggak on fire kayak gue nonton Zero One atau Build sebelumnya gitu loh. Kalau misalnya gue nonton Zero One atau Build, itu hari Minggu tuh gue udah langsung cari malam linknya. Biar nanti Senin gue tinggal nonton ibaratnya gitu. Atau enggak kalau pas malam hari Minggu itu juga. Tapi beda kalau waktu sama kemarin Zio, gue tuh bener-bener kayak nggak enjoy banget nonton kalau lagi mau aja. Ya jadi kalau misalkan emang nanti ini Zero One flow-nya jelek gitu ya, maksudnya sejelek-jeleknya si direktornya Zero One juga nggak parah kayak Zio gitu. Tapi at least gue masih enjoy, ngerti nggak? Iya. Kayak waktu gue nonton Exet juga, gue kan Exet juga nggak begitu-begitu demen ya. Tapi gue masih enjoy aja gitu ibaratnya. Dibandingkan gue nonton Ghost sebelumnya. Lo demen banget Ghost kan? Gila. Dibahas.
Beda Pakai coy. Rudoko. Coy. Kalau Ghost itu lo nggak bisa ngelihat sedikit-sedikit, lo harus ngeliat keseluruhan. Gue jujur gue nonton gue sampai tamat. Gue semua Rider Race gue nonton sampai tamat kecuali Hibiki ya. Hibiki gue nggak kuat men. Beneran. Nggak, gue juga Kalau nggak gue kuat. bilang gue sih biasa aja sebenarnya. Ya emang sih di awal-awal dia ngecun. Tapi begitu udah belakangannya jelek parah men. Yang akhirnya gue bilang ini ngehe lah series ibaratnya gitu. Karena Padahal awal-awal gue Ghost itu dia mau explore lebih. cukup suka. Ya, Hah? nge-lag coy, bentar. Lo nge-lag bentar. Karena Ghost itu kan dia mau explore Oke. lebih. Hah? Cuman nggak bisa dieksplor lebih karena kan persatuan orang tua Jepangnya itu melihat Ghost itu menakutkan gitu, melayang-layang gitu tuh menakutkan. Makanya kenapa desain-desain Ganmanya tuh kita nggak bisa, mereka tuh nggak bisa explore gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya, di in my personal opinion gitu, Ghost tuh terkendala tabrak sana sini, jadi ya mereka berusaha stay safe aja lah dengan alur cerita kayak gitu. Ngerti gue. Tapi kalau Berarti soal bicara rider sebenarnya sih, dia rider banget ya. Kayak misalnya adegan motor, actionnya ada, stunnya ada, terus rider kedua yang lebih rival ada, terus aduan berantem naik motor ada juga. Jadi menurut gua kalau untuk bilang Ghost ampas sih secara cerita emang monoton. Tapi lo nggak bisa ngejudge keseluruhannya bahwa dia itu ampas gitu, karena setiap series tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi lo mantap sih ibaratnya ya mau orang bilang Ghost ampas, lo tetap ngelihat dia dari sisi positifnya gitu loh. Ibaratnya ya oke lah nih, Ghost nih gua gitu. Karena gue juga awalnya ngira kan gini nih. Gue juga awalnya ngira begini ya, waktu pas awal-awal debutnya Ghost tuh, yang episode 1, gue mikir kayak, ini tuh Rider temanya kayak ini loh, kalau lu pernah nonton Kaku Ranger, Sentai. Yeah. Kaku Ranger tuh kan dia ngangkat tema ceritanya dari yokai kan ya. Yeah. Yokai itu kan emang ada ibaratnya gini loh, mitologi Jepang soal hantu-hantunya Jepang gitu ya kan, yokai. Nah, menurut gua Ganma itu juga nantinya bakalan sama kayak yokai gitu. Musuh-musuhnya dari mitologi Jepang atau dari apalah pokoknya yang berbau serem, pokoknya setan banget lah ibaratnya. Gua mandang Ghost tuh tadi gitu. Bakalan ada sedikit kayak kesan horornya sih gitu pas awal-awal gua lihat. Tapi itu semua di luar ekspektasi gua, ibaratnya kayak pas gua udah nonton sampai berapa puluh, ya anjir gini gitu. Ya, ternyata orang kan. Ternyata orang mati melulu kerjaannya, kurang ajar, kesel juga gua ngeliat. Ya kan namanya Ghost. Iya, tapi yang sangat gue sayangkan gini ya, dia di beberapa episode awal tuh sering banget ada adegan melayang kayak yang lo tadi bilang gitu, yang dia melayang terus habis itu nebas apa gitu-gitu ya kan, terus dia bisa ngilang. Ya mungkin karena dikecam juga ya sama orang tua di Jepang sono, jadinya adegan-adegan kayak gitunya tuh nggak diadain lagi. Padahal itu kalau gue bilang, kalau misalkan diterusin juga oke sih, jadi ini Kamen Rider lebih bertema ghost-nya gitu. Iya, karena itu berhadapan sama orang tua Jepang sana yang menganggap itu tuh nakutin buat anak-anak. Jadi ya gitulah. Padahal sih kalau gue bilang segitu belum serem men. Ya kan kita ya mungkin orang beda dewasa. kali. Beda kemana. Enggak, even gue punya kayak ponakan gitu, ada juga yang masih kecil. Kayak misalkan kalau dia nonton Rider tuh, kan kemarin baru ada apa sih X8 tuh di mana? RTV ya kan? Ya, di RTV. Sorry nih gue ngomong stasiun TV ini. Ya nggak apa-apa. Nah jadi kan waktu kemarin si X8 sama Bill tayang, nih anak demen nih, gue bilang kan, anak demen nih, sampai dia nanyain figur yang gue punya waktu itu. Dia bilang katanya mau yang ini gitu, tapi karena ya gue nggak ngasih juga sih, terus akhirnya gue bilang jangan ya, ini carinya udah susah gitu. Terus gue bilang lagi ke bocahnya, kalau misalnya mau beli yang kayak gini
ada, tapi yang nggak SAF gitu, maksudnya yang harganya murah lah. Kalau buat bocah umur 5 tahun mah, it's okay, kayaknya nggak masalahin juga ya kan. Mulai dari situ gue cekokin rider lain kan. Gue ada tuh di lemari display beberapa rider ya. Pokoknya gue tuh HC lengkap, kecuali Faiz gue nggak punya. HC lengkap gue. Gue kasih tau nih yang keren yang mana nih, yang keren yang mana. Sultan Yang keren coy. yang mana? Dia, apaan? Sultan coy, SAF-nya lengkap. Ah, anjir. Enggak lah, gila. Gue belum punya Faiz. Gue unjukin nih kan. Nih, yang keren yang mana nih, yang keren yang mana nih. Dia ngambil si XS sama Build karena dia udah nonton, ibaratnya gitu kan. Terus sama Build dia nonton. Terus dia ngambil siapa itu? Double. Forze sama Ghost. Oh kan, Ghost masuk. Double Forze sama Ghost. Iya. Yeah. Gue bilang, ini kenapa dibilang keren? Dia ngomong, kalau misalnya si Double nih, ibaratnya kalau gue bahasain secara dewasa, kesannya simple gitu ya kan. Macem-macem, banyak apanya ya, nggak banyak macem-macemnya gitu loh. Kayak dia cuma pakai shell, terus driver yang cuma 2 gitu doang slotnya. Terus kalau Forza dia bilang katanya ini keren nih, kayak roket ya kan. Terus temanya astronot banget. Kalau Ghost kenapa? Ya keren aja kata dia gitu. Maksudnya dia kan secara visor beda sama yang lain ya nggak? Secara visor dia kan, lo lihat tuh. Dia kan kalau lo lihat rider lain kan matanya nyala ya. Matanya nyala tapi mukanya nggak nyala gitu loh. Ibaratnya kalau misalkan visor nih, visor yang glowing kan matanya kan ya, bukan si mukanya gitu loh. Bisa kebayang nggak? Ya kan? Tapi kalau gue selalu lihat deh, dia tuh matanya gelap coy. Matanya tuh nggak mantulin cahaya. Ibaratnya visornya tuh nggak mantulin cahaya, tapi si mukanya yang mantulin cahaya gitu loh. Itu keunikannya Ghost. Terus kenapa? Desainnya keren. Dia pakai jaket gitu, pakai parka ya kan, dia yang set gitu tau kan lah. Terus ya drivernya juga dia sih suka katanya ya kan. Modelnya kayak apa sih? Dia kan bulat gitu loh. Maksudnya nggak yang macem-macem lah, nggak yang ribet kayak drive gitu, apa kayak Zio yang segala diputer gitu-gitu. Udah tuh. Nggak ada kesan serem sih. Nggak ada kesan serem, dia suka-suka aja. Ya, mungkin taruh bocah di Jepang sama di Indonesia beda gitu, gue rasa. Kayaknya beda. Terus kalau yang lain kan udah lo sebutin apa dia keren gitu-gitu. Terus lo kenapa suka sama si Tauser bro? Jadi melenceng gitu. Dia awal-awal kalau gue liatin sih wibawa CEO-nya tuh ada. Kayak misalnya dia benar-benar menjaga perusahaannya dengan baik gitu. Dan dia emang bertujuan kayak ibaratnya memonopoli perusahaan-perusahaan lain gitu loh. Itu sih visi misinya gue suka. Terus kayak penampilannya juga ibaratnya menandakan CEO banget. Nggak kayak Aruto kan cemen cuy penampilannya, cuma yang jaket udah gitu doang. Jaket sama hoodie coy. Hoodie, hoodie jas. Kayak bukan CEO. Kayak gitu doang. Iya. Kayak apa ya ibaratnya bocah lah gitu. Bocah SMA. Iya benar. Beda lah masih Tauser ya kan. Terus udah gitu ya, gue rasa emang kayaknya gue ini cocok-cocok aja gitu jadi dia. Karena emang temen-temen gue juga bilang pada kayak, lu cocok nih jadi dia, ngeselinnya dapet nih gitu. Terus sama model ridernya sih gue suka banget beneran. Sejauh ini Zero One tuh formnya nggak ada yang mengecewakan gue ya kalau gue bilang. Semuanya keren. Nggak ada yang ibaratnya satu miss gitu, nggak ada. Termasuk Tauser. Gue pertama kali lihat debutnya Tauser itu kan episode 17 ya kalau nggak salah. Wah, handshake-nya keren, sumpah. Terus pas dilihat detail-detailnya, lu tahu kan kalau misalnya rider baru debut kan dilihatin detail-detailnya tuh, wah ini sih keren gue bilang nih. Gue demen lah ibaratnya. Dan lu tahu nggak sebenarnya awal ekspektasi gue itu si Tauser visornya itu nggak warna ungu, dia itu biru. Karena sesuai yang gue lihat di katalog, jauh sebelum dia debut, itu kan katalognya itu muncul tuh
pas Zero One masih episode 3, episode 4 gitu. Ada si Tauser tuh. Tapi masih visornya biru. Ingat nggak lo? Kalau misalnya lo sering Ingat, ngeliat kan di orang-orang ingat. set. Ingat, Iya. ingat. Gua awalnya bilang kayak gitu. Wah anjay, ini keren nih. Visornya biru nih kan. Terus desainnya juga mantep. Kayak ini binatangnya apa ya? Gue sampai mikir kayak gitu. Dan ternyata begitu diganti ungu, lebih keren ungu pastinya. Lebih keren desain visor pakai ungu. Kalau gue bilang dibandingkan biru yang kayak di katalog. Jadi benar-benar di luar ekspektasi gue lah. Ibaratnya. Beneran. Sama jomblo lagi ya? Iyalah. Itu dia. Tapi yang gue nggak expect banget tuh apa? Orang ngomong, gitu sih. Jadi kalau kesannya gue Tauser mah. Tadi Cuma akhirnya cukup aja. tadi ke ini ke Saksakin mulu. ngelek saat tadi ngelek. Toaster kenapa? Oh, tadi ngeliat apa? Ini Kenapa? apa rekaman lu ngelek? Sinyal lu. Iya, tadi rekaman sempat ngeliat mah. Jadi kalau misalnya tadi ya gue langsung lanjutin ke yang terakhirnya. Soalnya kalau misalkan Tauser tuh bener-bener di luar ekspektasi gue gitu loh. Dari awal gue ngebayangin sampai akhirnya terakhir gue lihat. Mulai dari desain ridernya, orangnya juga kan. Ternyata bener-bener, nih villain keren gitu, bukan yang ngecek-ngecek. Awal-awalnya kan gitu, kesannya dia villain yang keren. Tapi begitu udah kesini-kesininya, kesan kerennya hilang. Kebanyakan jadi samsak. Gitu loh. Parah sih emang. Tipikal. Gue juga kalau gitu ngeliatnya. Tapi Tauser sendiri udah jadi trademark gue, ibaratnya tuh gitu. Lo kebayang nggak sih kayak misalkan kemarin nih pas SAF-nya muncul tuh, ya kan, orang langsung pada nge-tag gue. Ya, bang, beli bang, atau bro, nih, PO dong, gitu. Kayak udah jadi trademark tersendiri, iya. Gara-gara sempet, ya gue jadi Tauser waktu itu kan, yang Toys Fair tuh. Sekarang sih udah nggak 1000% rambut gue. Yang penting gak ikut-ikutan gosong, bro. Jangan dong. Capek. Gosong dulu. Capek gosong mulu. Iya. Ngobrol apaan sih? Apa aja lah.